sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya di rumah? Tetap semangat ya, selalu sehat ge? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tematik IPA, yaitu tema 3, subtema yang pertama. Pada tema yang ketiga ini nanti kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Nah, oleh sebab itu, persiapkan buku kalian terlebih dahulu anak-anak. Silakan dibuka halaman 150, 151 sampai 153. Nah, saya ulangi anak-anak. Silakan dibuka bukunya halaman 150 sampai 153 tentang sistem pencernaan pada hewan dan manusia. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah ketemu halaman yang Ibu maksud? Sudah ya? Nah, kalau sudah, perhatikan di sini. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang sistem pencernaan pada hewan. Ada serangga, ada golongan hewan ruminansia, ada ikan, ada amfibi, dan juga golongan burung. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas ke sistem pencernaan hewan, apa itu pencernaan? Apa fungsinya pencernaan? Nah, pencernaan itu berarti mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita untuk diambil sari-sari makanannya. Ya anak-anak, kita membutuhkan sari-sari makanan supaya apa? Sari-sari makanan nanti diedarkan ke seluruh tubuh kita, kemudian diubah menjadi energi. Nah, anak-anak pasti ingatkan pada waktu kita mempelajari tentang sistem pernapasan, Ibu pernah mengatakan kita membutuhkan oksigen untuk mengubah sari-sari makanan menjadi tenaga. Nah, di sini pada proses pencernaan ini kita menggunakan proses pencernaan atau sistem pencernaan ini untuk mendapatkan sari-sari makanan. Kemudian sari-sari makanan itu setelah diserap oleh usus halus, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Ingat ya anak-anak, supaya mendapatkan sari-sari makanan. Kalau sudah punya sari-sari makanan bisa diubah menjadi tenaga. Yang pertama pada hewan serangga. Pada serangga, proses pencernaannya pertama kali dilakukan di bagian mulut. Nah, ini mulut pada serangga. Di mulut ini makanan dikunyah dan dihancurkan. Kemudian makanan masuk ke dalam tembolok melewati esofagus atau yang disebut dengan kerongkongan. Ya anak-anak, kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Nah, setelah makanan masuk ke dalam tembolok, tembolok ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Kemudian setelah sampai di tembolok, makanan dibawa ke empedal. Dia di empedal, makanan itu dihancurkan, dihaluskan lagi. Yang tadi sudah dihancurkan di mulut, di empedal lebih dihaluskan lagi. Tujuannya apa? Supaya dia lebih mudah untuk dicerna. Setelah masuk ke empedal, kemudian dilanjutkan ke dalam lambung. Di sini di lambung ini ada enzim, enzim yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Setelah di lambung, kemudian masuk ke dalam usus. Untuk serangga, ususnya hanya satu ya anak-anak, satu bagian. Kalau hewan yang lainnya seperti mamalia ini, seperti hewan mamalia ini nanti beda lagi. Kalau hewan mamalia juga beda lagi. Nah, pada serangga ini ususnya ada satu. Setelah makanan itu diserap di usus, kemudian sisanya keluar melalui lubang anus. Nah, itu tentang proses pencernaan pada serangga. Dimulai dari mulut, esofagus, tembolok, empedal, lambung, usus, dan sari-sari makanannya yang diserap di usus dan sisanya keluar melalui anus. Nah, sekarang pada proses pencernaan pada hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Contohnya apa saja, Bu? Ada sapi, ada jerapah, ada lagi kambing, ada rusa, dan lain sebagainya. Nah, cirinya anak-anak pada hewan memamah biak itu ketika memakan dia makan, tetapi ketika istirahat dia kan terus mengunyah. Nah,
Seperti ini proses pencernaannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Di mulut ini makanan dicerna oleh gigi, dikunyah, dihaluskan oleh gigi. Dan juga dibantu oleh air ludah atau enzim air ludah supaya lebih mudah ditelan. Setelah dirasa cukup halus, kemudian dibantu oleh air ludah tadi, makanan didorong masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Setelah sampai di kerongkongan, kemudian makanan didorong masuk ke dalam rumen atau perut besar. Ini dulu ya anak-anak, yang ini dulu nggih. Setelah dari sini masuk ke dalam rumen. Nah, di sini terdapat rumen ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Jadi makanan sementara disimpan di sini. Terus ketika sapi, contohnya sapi ya, ketika sapi diam, ketika beristirahat, dia seolah-olah terus mengunyah. Itu karena makanan yang sudah disimpan sementara di rumen ini tadi dimuntahkan kembali ke dalam mulut untuk dikunyah kembali. Jadi bolak-balik dari mulut masuk ke rumen, setelah sapinya istirahat, kemudian makanannya dimuntahkan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Setelah dikunyah lagi, kemudian makanan masuk ke dalam retikulum. Di sini terjadi proses penguraian dan juga retikulum ini sebagai untuk memisahkan makanan itu dari benda-benda asing. Jadi benda-benda asingnya dihilangkan. Kemudian makanan yang sudah dirasa cukup bersih, bebas dari benda asing, kemudian masuk ke dalam omasum. Nah, di sini di dalam omasum ini terdapat proses pencernaan dengan bantuan enzim juga. Makanan dihaluskan lagi, lebih halus lagi. Kemudian masuk ke dalam omasum. Nah, di dalam omasum ini selain makanan itu dicerna lebih halus, di dalam omasum ini dia juga ada fungsinya, yaitu untuk membunuh bakteri jahat yang ikut masuk ke dalam makanan tadi. Setelah makanannya dirasa bersih, sudah dimatikan bakteri jahatnya di bagian abomasum ini, kemudian makanan itu masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini kemudian makanan diserap sari-sarinya. Sari-sari makanannya diserap, kemudian sisa makanannya dikeluarkan melalui anus. Itu tadi proses pencernaan pada hewan memamah biak. Terus yang ketiga anak-anak, ada ikan. Pada ikan proses pencernaannya, makanan masuk melewati mulut. Di dalam mulut kemudian makanan diteruskan ke dalam esofagus atau kerongkongan. Setelah sampai di kerongkongan, makanan didorong masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung ini dicerna dengan bantuan enzim juga. Kemudian setelah dirasa cukup halus, kemudian makanan masuk ke dalam usus. Pada ikan tidak ada usus besar, tidak ada usus halus, hanya usus saja. Di dalam usus ini sari-sari makanannya diserap, sisanya dikeluarkan melalui anus. Terus pada hewan amfibi atau katak ya, contohnya hewan amfibi, makanan masuk melalui mulut. Kemudian di dalam mulut makanan didorong ke kerongkongan. Setelah di kerongkongan masuk ke dalam lambung. Nah, setelah di dalam lambung kemudian masuk ke dalam usus. Nah, ususnya ini dibedakan jadi dua. Ada usus halus ini, kemudian ada usus besar. Yang usus halus berfungsi sebagai menyerap sari-sari makanan. Kemudian sisanya dikeluarkan melewati usus besar dan dikeluarkan melalui kloaka. Kemudian pada hewan burung atau golongan unggas. Ingat ya anak-anak, burung atau golongan unggas. Jadi contohnya burung, ayam, itu proses pencernaannya sama. Makanan masuk ke dalam mulut. Ketika di mulut, kemudian makanan didorong melewati kerongkongan sampailah di tembolok. Di tembolok ini dia sebagai tempat penyimpanan sementara. Setelah makanan sampai di tembolok, kemudian diteruskan ke lambung. Ada dua, ada lambung kelenjar dan juga lambung pengunyah. Sama-sama dia berfungsi untuk mencerna makanan biar makanan itu lebih halus. Setelah makanan halus, kemudian masuk ke dalam usus halus. Tujuannya apa?
untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian sisanya dikeluarkan melewati anus. Nah, anak-anak, demikian tadi untuk proses pencernaan pada hewan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk proses pencernaan pada manusia. Nah, pada manusia proses pencernaan itu dibagi menjadi dua ya anak-anak. Ada proses mekanik, ada proses kimiawi. Ibu ulangi, ada proses mekanik, ada proses kimiawi. Apa Bu perbedaannya? Untuk proses mekanik itu berarti mengubah ukuran makanan tersebut. Yang awalnya makanannya besar, kemudian dikunyah supaya lebih kecil, supaya lebih halus. Jadi ukurannya yang dirubah menjadi lebih kecil. Kalau proses pencernaan secara kimiawi itu proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Apa Bu fungsinya enzim? Enzim ini memiliki banyak sekali fungsinya anak-anak. Dia menguraikan senyawa yang terkandung di dalam makanan. Nah, seperti yang kita tahu anak-anak, makanan yang kita makan itu pasti mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan lain sebagainya. Contohnya nasi. Nasi mengandung karbohidrat. Nah, untuk proses pencernaan mekanik, nasi itu yang ukurannya segini kemudian dihaluskan jadi lebih kecil. Itu namanya proses pencernaan secara mekanik. Kemudian nasi tadi mengandung karbohidrat. Dia proses pencernaan kimiawi berarti memisahkan zat pengandungnya tadi yaitu karbohidrat dari nasi. Nah, beda ya anak-anak. Kalau mekanik itu supaya nasinya lebih kecil. Kalau proses pencernaan secara kimiawi, dia memisahkan kandungan dari nasi tadi yaitu karbohidrat supaya lepas dari nasi. Dipisahkan jadi dua. Terus anak-anak, pada sistem pencernaan manusia terdapat beberapa organ pencernaan. Mulai dari mulut, kerongkongan, sampai yang terakhir adalah anus. Kita bahas secara bersama-sama, nggih. Nah, pertama kali pencernaan pada manusia dilakukan di dalam mulut. Di mulut ini ada 3 bagian anak-anak. Ada gigi, ada lidah, dan yang ketiga ada kelenjar ludah atau enzim kelenjar air liur. Nah, masing-masing memiliki fungsi anak-anak. Gigi dibedakan lagi menjadi 3. Ada gigi seri, ada gigi taring, ada gigi geraham. Untuk gigi seri letaknya paling depan ya anak-anak, 4 di atas dan 4 di bawah. Yang paling depan ini namanya gigi seri. Dia berfungsi untuk memotong makanan. Ketika ini makanan kita potong, ini berarti pakai gigi seri. Kemudian gigi seri sudah. Yang kedua adalah gigi taring. Untuk gigi taring ini fungsinya untuk merobek makanan. Biasanya makanan yang mempunyai tekstur yang kuat seperti daging itu kalau kita robek, kita potong pakai gigi seri kan kita kurang kuat. Jadi kita membutuhkan gigi taring untuk merobek makanan. Yang ketiga ada gigi geraham. Oh ya, gigi taring tadi 4 ya anak-anak, ada di pojok-pojok sini. Alias siung. Yang ketiga ada gigi geraham, letaknya di belakang. Dia berfungsi sebagai mengunyah makanan. Ada 3 ya anak-anak, gigi seri, gigi taring, dan juga gigi geraham yang masing-masing memiliki fungsi. Fungsinya apa Bu? Ya sama untuk mencerna makanan, tetapi ada bagiannya, yang satu untuk memotong, yang satu untuk merobek, yang satu untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Terus masih di dalam mulut, tadi ada gigi, yang kedua ada lidah. Lidah itu berfungsi untuk mengatur letak makanan. Apakah kita mengunyahnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Selain untuk mengatur letak makanan, lidah itu juga berfungsi sebagai pengecap rasa. Untuk membedakan makanan yang kita makan ini rasanya manis, apakah rasanya pahit, apakah rasanya asam, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga di dalam mulut juga ada kelenjar air ludah. Dia berfungsi sebagai membantu kita untuk menelan makanan biar lebih mudah ketika menelan makanan.
Oh iya anak-anak, di dalam mulut terjadi dua proses pencernaan. Pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Untuk proses pencernaan secara mekanik itu dilakukan oleh gigi, mengubah ukuran makanan tadi. Untuk proses pencernaan secara kimiawi dia dilakukan oleh kelenjar air ludah, yang fungsinya untuk memudahkan kita ketika menelan makanan. Setelah makanan dirasa cukup bisa untuk kita telan, kemudian makanan ditelan langsung masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Beda ya anak-anak, tenggorokan sama kerongkongan. Kalau tenggorokan itu saluran untuk nafas. Kalau kerongkongan ini saluran untuk pencernaan atau saluran makanan. Di dalam kerongkongan ini ada gerak peristaltik anak-anak. Di sini ada gerakan peristaltik. Apa itu Bu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik itu gerakan mendorong dan meremas makanan supaya makanan itu masuk ke dalam lambung. Di sini terjadi gerakan peristaltik supaya makanan tadi didorong dan diremas masuk ke dalam lambung. Di bagian pangkal kerongkongan ini juga terdapat otot cincin. Dia berfungsi untuk mengunci makanan. Makanan yang sudah masuk ke dalam lambung kita kunci supaya tidak kembali ke dalam kerongkongan apalagi ke dalam mulut. Nah, sekarang makanan sampai di dalam lambung. Di dalam lambung proses pencernaannya ada dua. Ada proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekaniknya dilakukan oleh otot lambung. Otot lambung bekerja dengan meremas-remas makanan, tujuannya supaya makanan itu menjadi lebih halus sekali, seperti bubur. Seperti bubur itu karena kerjanya otot lambung. Tadi kerjanya secara mekanik. Nah, di dalam lambung juga terdapat proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh 3 enzim anak-anak. Ada enzim renin, ada asam klorida, dan juga ada pepsin. Ingat-ingat ya anak-anak, ada enzim renin, asam klorida, dan juga pepsin. Apa Bu fungsinya? Untuk enzim renin, dia berfungsi untuk mengendapkan protein susu yang tercampur di dalam air susu. Ketika kita minum air susu, protein yang terkandung di dalam air susu itu diendapkan oleh enzim renin di dalam apa tadi Dek? Di dalam lambung. Terus yang kedua, ada enzim klorida, asam klorida. Dia berfungsi untuk membunuh kuman. Nah, barangkali makanan yang kita makan tadi masih mengandung kuman. Jadi, di dalam lambung makanan itu dibunuh supaya makanan yang kita makan itu bersih, supaya tidak ada bibit penyakit yang terkandung di dalam makanan. Apa tadi fungsinya asam klorida? Membunuh kuman. Terus yang ketiga ada enzim pepsin. Apa fungsinya Bu? Enzim pepsin ini mengubah protein menjadi pepton. Tujuannya supaya mudah untuk dicerna oleh tubuh. Terus setelah makanan berada di lambung, dicerna oleh lambung, kemudian makanan didorong masuk ke dalam usus halus. Iya anak-anak, usus halus. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang proses pencernaan pada usus halus, Ibu memperkenalkan terlebih dahulu tentang pankreas dan juga hati dan empedu. Untuk pankreas dan hati, dia tidak bekerja langsung untuk mencerna makanan, tapi dia berfungsi untuk menghasilkan enzim. Pada pankreas ini dia menghasilkan enzim lipase, tripsin, dan amilase. Sedangkan pada hati dia menghasilkan getah empedu. Nah, kembali ke pankreas dulu anak-anak. Tadi ada enzim lipase, tripsin, dan amilase. Apa Bu fungsinya enzim lipase? Enzim lipase ini berfungsi untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Lemaknya diubah menjadi asam lemak supaya lebih mudah untuk diserap oleh tubuh. Yang kedua ada enzim tripsin. Enzim tripsin ini berfungsi untuk penguraian protein.
Terus yang ketiga ada amilase. Dia berfungsi untuk penguraian amilum atau zat gula. Pun nggih, pankreas menghasilkan 3 enzim. Ada lipase, tripsin, dan amilase. Nah, sedangkan untuk hati ini pada manusia itu ukurannya mencapai 2 kilo anak-anak. Dia berfungsi untuk menghasilkan getah empedu. Getah empedu ini juga berfungsi untuk membantu dalam penyerapan lemak. Kembali ya anak-anak. Nah, tadi makanan sudah dicerna oleh lambung, sudah seperti bubur, bentuknya sudah seperti bubur, sudah juga diubah, sudah dipisahkan juga mana yang mengandung protein, senyawa-senyawa yang terkandung dalam makanan tadi sudah terpisahkan. Kemudian masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus ini ada bagian yang namanya usus 12 jari. Usus 12 jari itu merupakan lubang antara pankreas dan hati. Di dalam usus halus itu ada usus 12 jari. Dia sebagai penyalur enzim-enzim tadi yang berasal dari hati dan pankreas. Setelah dicampur di dalam usus 12 jari, kemudian masuk ke dalam usus halus itu sendiri anak-anak. Di dalam usus halus ini terdapat proses penyerapan sari-sari makanan yang sudah dicampur dengan enzim tadi. Nah, sari-sari makanan diserap oleh usus halus. Kemudian sisa, pasti ada sisa ya. Sarinya diambil, sisanya dikeluarkan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar ini ada proses penyerapan air. Selain proses penyerapan air, di dalam usus besar ini juga terdapat proses pembusukan sisa makanan agar menjadi feses. Untuk pembusukan, mengubah sisa makanan menjadi feses itu dibantu oleh bakteri E. coli. Ingat-ingat ya anak-anak, di dalam usus besar ada bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu pembusukan sisa-sisa makanan agar menjadi feses. Setelah sisa makanan tadi sudah berubah menjadi feses, kemudian masuk ke dalam rektum dan keluar melalui lubang anus. Nah, bagaimana anak-anak? Hari ini kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan pada hewan dan juga manusia. Nah, anak-anak, untuk tugas kalian hari ini yaitu mencatat, sudah Ibu berikan rangkuman dari pertemuan kita hari ini. Nah, tetap semangat ya anak-anak, terus belajar, berlatih, dan berkarya. Nah, meskipun kita masih dalam kondisi yang seperti ini, belajar dengan jarak jauh, jangan menjadikan kita patah semangat anak-anak. Kita harus tunjukkan pada dunia, kita bisa melalui ini dengan baik, kita bisa tetap untuk mendapatkan ilmu. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.